Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas materi tentang vertebrata. Sebelum Ibu membahas materi tentang vertebrata, ada yang tahu apa itu vertebrata? Ibu Saramianti ingin menjawab apa itu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, betul ya yang dikatakan teman kalian bahwa hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau punggung yang dimana lebih sempurna dibandingkan hewan invertebrata. Nah, fungsi dari tulang belakang ini yaitu untuk menopang tubuh hewan, kemudian melindungi sumsum belakang dan menghubungkannya pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak yang dimana untuk melindungi otak mereka. Kemudian, vertebrata ini memiliki ciri-ciri diantaranya tubuhnya itu terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Kemudian, sistem pencernaannya itu memanjang mulai dari mulut hingga anus dan dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Setelah itu, sistem peredaran darahnya itu tertutup. Kemudian, alat ekspresinya berupa ginjal. Kemudian, alat pernapasannya itu ada yang bernapas menggunakan paru-paru, kulit maupun insan. Selanjutnya, hewan vertebrata ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada pisces atau ikan, kemudian ada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Baik, pertama Ibu akan menjelaskan yaitu tentang pisces. Oke, pisces atau ikan itu pisces atau ikan yang dimana ikan ini termasuk salah satu jenis hewan vertebrata. Mengapa demikian? Karena ikan ini memiliki rangka yang tersusun dari tulang keras yang mengandung kalsium fosfat. Nah, ikan ini juga merupakan binatang yang hidup di dalam air, baik di air tawar maupun di air asin. Contohnya itu misalnya seperti ikan gabus, ikan rawa-rawa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ikan ini memiliki ciri-ciri diantaranya tubuhnya itu diliputi oleh sisik, kemudian bergerak dengan sirip dan ekor. Setelah itu memiliki burat sisi yang dimana untuk menentukan arah dan posisi pada saat berenang. Setelah itu ikan bernapas menggunakan insan dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Kemudian kita masuk ke amfibi atau katak. Sudah kenal dengan katak? Sudah, Bu. Oke. Amfibi atau katak ini merupakan hewan dengan kelembapan kulit itu yang tinggi, yang dimana tidak tertutupi oleh rambut dan mampu hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Nah, amfibi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti 2 dan bios yang berarti hidup. Jadi, amfibi dapat diartikan sebagai hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Kemudian, amfibi ini termasuk kelompok terkecil di antara vertebrata yang dimana dengan jumlahnya itu hanya 3.000 spesies. Nah, amfibi ini juga termasuk hewan yang berdarah dingin. Nah, untuk itu amfibi memerlukan matahari untuk menghangatkan badannya. Awalnya itu amfibi ini mengawali hidupnya di perairan dan melakukan pernapasan menggunakan insan. Misalnya itu seperti berudu. Kalian pernah lihat berudu kan? Gila. Pernah tangkap? Tidak. Nah, seiring dengan pertumbuhannya, berudu ini akan menjadi kakak dewasa yang dimana dapat hidup di darat yang bernapas menggunakan paru-paru. Kalian pernah lihat kakak atau pernah begitu? Karena berburu. Oke. Amfibi ini memiliki ciri-ciri diantaranya itu yang pertama dapat hidup di air maupun di darat. Kemudian disebut juga hewan yang mempunyai tempat hidup di 2 alam. Setelah itu bernapas dengan insan dan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur atau
Baik, reptil ini memiliki ciri-ciri diantaranya kulitnya itu kering dan bersisik, kemudian bernapas dengan paru-paru, dan umumnya bersifat ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah itu, yang keempat yaitu apes atau burung. Apes atau burung ini merupakan hewan yang paling dikenal karena aktif di siang hari dan unik. Apes ini memiliki ciri-ciri diantaranya berdarah panas, memiliki sayap, tubuhnya itu ditutupi oleh bulu, kemudian dapat terbang. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hewan mamalia. Hewan mamalia ini merupakan hewan yang dapat menyusui, contohnya itu seperti sapi, kambing. Oke, ciri-ciri umum dari hewan mamalia ini yaitu umumnya hidup di daratan, tetapi ada juga yang hidup di air. Contohnya ikan hiu. Kemudian berdarah panas, kemudian bernapas dengan paru-paru, dan pada kulitnya itu memiliki kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Dari penjelasan Ibu tadi, ada pertanyaan untuk Ibu? Saya, Bu. Ya, persilakan. Saya ingin bertanya apa perbedaan katak dan kodok? Oke. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari email. Perbedaan katak dan kodok yaitu, kalau untuk katak itu dia permukaan kulitnya itu sangat lembut. Seperti ini ya. Ini yang dinamakan katak. Sedangkan kodok itu dia permukaan kulit yang kasar, yang dimana dia dapat bertahan hidup lama di tempat yang kering. Seperti ini yang sering kita jumpai di halaman rumah. Kemudian pada saat bertelur, katak ini dia bergelombang seperti anggur. Sedangkan kodok itu dia bentuk telurnya itu memanjang, mirip rantai. Dan bentuk tubuh katak itu dia agak ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan kodok itu dia lebih gemuk dibandingkan katak. Dan perbedaan yang lainnya juga, katak itu dapat dimakan sedangkan kodok tidak dapat dimakan. Mengapa kodok tidak bisa dimakan? Karena sebagian dari kodok itu ada yang beracun ya. Iya, Bu. Bagaimana bisa dimengerti dari penjelasan Ibu? Bisa, Bu.